Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah sampaikan kita kepada hari yang penuh dengan kegembiraan, ya kan, di mana bulan penuh dengan pengorbanan. Maka ini suatu keistimewaan, suatu keberkahan bagi kita, diberi kesempatan untuk merayakan lebaran Aidil Adha. Nah, bagi antum-antum yang berkurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi antum yang belum berkurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan dimudahkan untuk berkurban, ya, untuk mempersembahkan suatu amalan yang sangat membuat Allah taala suka dan membuat orang-orang lain, ya, saudara-saudara antum seiman, seislam dapat menikmati apa yang antum miliki. Nah, berhubung ini sudah masuk kepada minggu aktif, maka kita akan kembali memulai pembelajaran, ya, walaupun sistemnya dengan sistem daring, ya. Pembelajaran kita hanya dengan menggunakan video, ya. Di musim pandemi ini, ya, di musim musibah ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan selalu semangat dalam belajar, semangat dalam beramal, semangat dalam membantu orang tua kita di rumah, ya, karena doa orang tua ini doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, ya, masih berhubungan dengan bilangan bulat. Tapi kali ini kita akan membahas FPB dan KPK. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Atau bahasa simpelnya adalah angka yang paling besar yang bisa membagi ketiga bilangan 24, 48 dan 72. Ya, angka yang paling besar yang bisa membagi 24, 48, 72. Ya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya, ya, 24, 48, 72. Nah, dalam menyelesaikan masalah FPB kita punya dua cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor. Yang kedua menggunakan tabel. Nah, di sini Ustadz akan mencontohkan dengan pohon faktor dan dengan tabel. Nanti antum punya pilihan. Bagi antum yang memahami pohon faktor, akan gunakan pohon faktor. Bagi antum yang memahami menggunakan tabel, silakan menggunakan tabel, ya. Walaupun sekilas memang tabel lebih sederhana dan lebih singkat dibandingkan dengan pohon faktor. Nah, kemudian di sini ada 24. Yang pertama kita faktorisasi dulu. Dibagi 2, ya. Kenapa dibagi 2? Karena 24 dibagi 2 akan habis, ya. Jadi pembaginya di sini kita persempit menjadi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, beralih ke 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, beralih ke 5. Kalau tidak bisa dibagi 5, beralih ke 7. Ya.
tapi kita mulai dari angka yang paling kecil. Ya, benar sekali, yang paling kecil. 24 dibagi 2, 12. Ya. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Ya. Nah, 3 sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga faktorisasi 24 sudah selesai. Baik. Kemudian di sini 48. Kita mulai dengan angka yang sama, yaitu 2. 48 bagi 2, 24. Bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Ya, sudah merupakan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 3. Ya, sehingga faktorisasi 48 sudah selesai. Ya. Kemudian faktorisasi 72 dibagi 2, 36. Dibagi 2, 18. Dibagi 2, 9. 9 bagi 2 tidak bisa. Kita beralih ke angka yang lebih besar, yaitu 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 sudah dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga bisa kita kelompokkan. 24 faktorisasinya, hitung angkanya. Duanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 1. Maka kita ambil 3. Ya. Kemudian faktorisasi 48. Ya, ada, ya, 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 pangkat 4. 3-nya ada 1, berarti 3. Kemudian yang 72, 2-nya ada 1, 2, 3. Maka di sini 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 2, sehingga 3 pangkat 2. Sudah kita faktorkan, kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan angka yang sama. Di sini angka yang sama ada 2, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3. Jadi semuanya harus angka yang sama, baru kita bisa masukkan ke dalam FFPB. Kalau 2 sama, 1 berbeda, tidak boleh. Di sini 3 juga sama. 3, 3, 3. Hanya beda pangkat saja. Kemudian sudah kita samakan, maka langkah terakhir kita lihat pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Ya, sehingga kita ambil angkanya adalah 2 pangkat 3 dikali, ya. Kemudian di sini angka 3-nya sama. Yang 1 pangkat 1, yang selainnya 3 pangkat 2. Maka kita ambil 3. Kenapa 3? Karena pangkatnya terkecil. Sama dengan. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Atau sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti FPB-nya adalah 24. Artinya 24 adalah angka yang paling besar yang bisa membagi ketiga bilangan, yaitu 24, 48, 72. 24 bagi 24 bisa 1 sama dengan 48 bagi 24 bisa sama dengan 2. 72 bagi 24 juga bisa sama dengan 3. Artinya 24 adalah angka yang paling tinggi yang mampu membagi ketiga bilangan, ya. Itu pengertian FPB. Kemudian dengan tabel, ya. Di sini ada
3 angka 16, 24, 28. Ya. 16, 24, 28. Untuk mencari FPB-nya harus kita mencari angka yang bisa membagi ketiga bilangan. Dimulai dari angka yang paling kecil. Kita mulai angka 2. 16 bagi 2 bisa. 24 bagi 2 bisa. 28 dibagi 2 juga bisa. Ya. Perhatikan, 16 bagi 2. Afwan, di sini ada kekeliruan. Ini bukan 16 tapi 8 ya. 8. Kemudian di sini juga ya 12 bukan 24 ya. Ya, di sini afwan, di sini adalah 8. 16 bagi 2, 8. 24 bagi 2, 12. 24 dibagi 2, 14. Nah, dapat angka 8, 12, 14. Nah, kemudian kita cari angka yang bisa membagi ketiga bilangan. Dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu 2. 8 bagi 2, bisa. 4. 12 bagi 2 bisa enggak? Bisa. 6. 14 bagi 2, bisa 7. Nah, kemudian sisa 4, 6, 7. Ya. 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa, 7 bagi 2 bisa enggak? Tidak. Artinya 2 tidak memenuhi. 3 apalagi? 5 apalagi? 7 apalagi? Artinya apa? Artinya hanya ada 2 angka yang bisa membagi ketiga bilangan, afwan. Membagi ketiga bilangan, yaitu 2 dan 2. Sehingga FPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan berapa? 2 kali 2? 4. FPB-nya 4. Simple ya. Untuk tabel simple. Kalau antum paham silakan pakai tabel, kalau antum nggak paham silakan pakai pohon faktor ya. Kalau antum nggak paham keduanya, japri Ustadz. Insya Allah kita diskusi lebih lanjut di tempat yang lebih khusus. Kita beralih ke materi berikutnya. Slide berikutnya. KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Di sini kita contohkan 60, 36, 12 ya. Di sini sudah kita lihat pohon faktornya. 60 bagi 2 bisa 30. Bagi 2 bisa 15. 15 bagi 2 tidak bisa. Sehingga di sini 3. 15 bagi 3 5. Sudah selesai. 36 bagi 2 bisa 18. Bagi 2 bisa 9. 9 bagi 2 tidak bisa. Kita beralih ke angka 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Sudah selesai. 12 bagi 2 bisa 6. 6 bagi 2 bisa 3. Nah, kemudian kita buat faktorisasinya. Di sini 2-nya ada 2. 3-nya ada 1, 5-nya ada 1. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian di sini 2-nya ada 2. 3-nya ada 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini 2-nya ada 2. Kemudian 3-nya pangkat 1. Maka faktornya 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk KPK ya, perlu antum ketahui ya. Langkah pertama, cari angka dengan pangkat paling tinggi ya, dan semua angka dimasukkan. Di sini ada angka yang harus kita masukkan adalah angka 2, angka 3 dan angka 5. Walaupun di sini tidak ada angka 5, di sini tidak ada angka 5. Artinya seluruh faktor dimasukkan. Kalau ada yang sama, maka cari pangkat yang paling besar. Karena KPK kebalikan dari FPB.
FVB. Nah, di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Kita ambil yang paling besar 2 pangkat 2 pangkat 2. Di sini 3, di sini 3 pangkat 2, di sini 3. Kita ambil 3 pangkat 2. Ingat, yang paling besar. Di sini ada 5, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Tetap kita masukkan 5. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 5 tetap. 4 kali 9, 36, kali 5 sama dengan 180. Inilah KPK-nya. Paham ya? Ini KPK-nya. Nah, kemudian yang perlu antum ketahui adalah ya, ini cara menggunakan cara pohon faktor. Ingat, masukkan semua angka, semua faktor yang ada. Kalau ada yang sama, ambil dengan pangkat yang paling tinggi. Kemudian kalikan semuanya. Dan angkanya pasti akan besar. Kalau FVB angkanya akan kecil. Jadi berkebalikan. Kemudian kita akan coba menggunakan pohon faktor sudah, menggunakan tabel. Di sini ada 10, 15, 25. Kita diminta mencari KPK. Langkah pertama sama, cari angka yang bisa membagi ketiga bilangan. Ya, 10, 15, 25. Bagi 2 bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 2 nggak bisa. Ya, tetapi ada yang bisa. Jadi target kita dalam pohon faktor untuk mencari KPK, ya, ingat ya, KPK bukan FVB. Yang ini harus sampai kepada angka 1. Yang ini harus sampai kepada angka 1. Yang ini juga harus sampai kepada angka 1. Bagaimana caranya? Dengan dibagi. Dimulai dari angka yang paling kecil. Bagi 2, ya. Jadi di antara 3 ini, ya, kalaupun ada 1 yang bisa dibagi 2, maka angka 2 tetap dimasukkan. Perhatikan. 10 bagi 2, 5. Bisa. 15 bagi 2, tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita buat tetap. 25 bagi 2, tidak bisa. Kita buat tetap. Ya. Kalau tidak bisa dibagi, kita buat tetap. Ya. Jangan dirubah. Kemudian kita ambil angka 3. 5 bagi 3 tidak bisa. Berarti tetap. 15 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Maka dia berubah. 15 bagi 3, 5. 25 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Maka tetap 25. Kemudian 5 dibagi 5. Bisa nggak? Kenapa 5 kita ambil? Karena 2 tidak bisa. Ya. Kemudian 3 juga tidak bisa. Beralih ke 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 25 bagi 5 5. Yang lain sudah 1. Berarti ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai sampai di sini. Tinggal angka 5. 5 habis dibagi dengan 5. Yang ini tidak bisa dibagi 5 tetap. Tidak bisa dibagi 5 tetap. Di sini 1. Ketika sudah 1 semua, berarti dia sudah selesai. Maka angka yang di kiri antum kalikan semua. Berarti 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 kali 3 kali 5 kali 5. 2 kali 3 6. 5 kali 5 25. 6 kali 25 sama dengan 150. Jadi KPK-nya adalah 150. Ya, ingat, jadikan ini sampai 1, ini sampai 1, ini sampai 1. Kalau tidak bisa dibagi, tetap buat. Ya, tidak bisa bagi 2, tetap 25. Ya, kalau antum tidak paham, silakan ulang kembali videonya. Pahami betul-betul dengan fokus dan seksama. Kita beralih ke selanjutnya. Nah, di sini ada KPK dan FPB. Caranya sama. Di sini ada pohon faktor, di sini ada tabel. Pertama kita beralih ke pohon faktor dulu. Perhatikan. Ketika pohon faktor sudah kita cari, di sini faktornya 2, 3, dan 3. Berarti 18, 2 dikali 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat
3. 3, 3, 3. Di sini 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang KPK. Nah, yang pertama kita masih tahu angkanya berapa aja. Yang pertama faktornya 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 wajib masuk. Yang kemudian kita mulai dari angka 2. Angka 2 kita ambil yang paling besar. Di sini angka 2, cuma 1. Berarti 2 pangkat 1. Yang lain tidak ada. Kita masukkan 2 saja. Di sini 3 pangkat, ya. 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 3. Ada 3. 1, 2, 3. Di sini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 3. 3 pangkat 2. Kita ambil 3 pangkat 3. Terakhir adalah angka 5. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 atau 5 saja. Sehingga 2 kali 3 pangkat 3 dikali 5 merupakan KPK. Nah, 2 kali 5 10. 3 pangkat 3 atau 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 10 kali 27 sama dengan 270. Kemudian FPB, cari angka yang sama. Kemudian ambil pangkat yang paling tinggi. Di sini ada 2, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Berarti tidak termasuk. Di sini 3 ada, di sini 3 ada, di sini 3 ada. Di sini 3-nya pangkat 2, di sini 3-nya pangkat 3, di sini 3-nya pangkat 2. Kita ambil adalah yang paling kecil pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Sama dengan 9. Jadi FPB-nya adalah 9. Nah, cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan tabel sama, ya. Pertama kita buat angkanya ini menjadi 1. Kita mulai dari angka yang paling kecil, angka 2. 4 bagi 2 bisa nggak? Bisa, yaitu 2. 6 bagi 2 bisa nggak? Bisa, yaitu 3. 8 bagi 2 bisa nggak? Bisa, 4. Tinggal 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ada nggak angka yang bisa membagi ketiga bilangan sehingga hasilnya bulat? 2 bagi 2 bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Artinya apa? Di sini yang bisa membagi ketiga bilangan hanya angka 2. Maka angka 2 di sini adalah angka pembagi ketiga bilangan. Sehingga bisa kita katakan 2 tersebut adalah sebagai FPB. Cukup mudah bukan? Kenapa 2 sebagai FPB? Karena angka 2 adalah angka yang paling besar yang bisa membagi angka 4, angka 6, angka 8. Ya, perhatikan di sini 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4 tidak ada angka yang bisa membagi ketiga bilangan dengan pembagian yang bulat. Sehingga FPB-nya 2. Kemudian sudah kita dapatkan 2, 3, 4, kita beralih mencari KPK. Kita jadikan masing-masing urutannya menjadi 1. Kemudian kita buat angka 2 lagi, bagi 2. 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap. Bagi 2 bisa nggak? Bisa. 2. Kemudian di sini ada 1, 3, 2. Nah, di antara 3 bilangan ini masih ada yang bisa dibagi 2. Kita buat angka 2 di sini. 1 bagi 2 tidak bisa, tetap. 3 bagi 2 tidak bisa, kita buat tetap. 2 bagi 2 bisa, 1. Terakhir adalah 1 sudah selesai, tinggal angka 3. 3 dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tetap tidak bisa. 1 bagi 3 tetap tidak bisa, sehingga 1. Dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sudah 1 semua. Ini sudah 1. Ini sudah 1, ini juga sudah 1, sehingga sudah selesai. Berarti KPK-nya 2. 2-nya ada 3. Dikali dengan 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Bukan 6. 2 pangkat 3 2 kali 3. Tapi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24.
ya. Jadi FPB adalah angka yang paling besar yang bisa membagi ketiga bilangan. Nah, di antara angka-angka ini tidak bisa. Sehingga FPB-nya cukup dengan angka 2. FPB cenderung lebih kecil, KPK cenderung lebih besar. Ya. Kemudian kita coba latihan. Ada 3 soal di sini. Ya, ada 3 soal. Ya, ini KPK diminta, kemudian ini cari FPB, kemudian terakhir cari KPK dan FPB. Kemudian dalam antum mencari ini, antum bisa menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan diagram pohon, bisa menggunakan diagram tabel. Bagi antum yang paham diagram pohon, silakan pakai diagram pohon. Bagi antum yang mahir diagram tabel, silakan pakai diagram tabel. Bagi antum yang ingin pakai kedua-duanya, akan mendapat nilai plus dari Ustadz, ya. Bagi antum yang pakai kedua-duanya, soal pertama antum pakai diagram pohon, antum pakai diagram tabel. Kedua juga begitu, ketiga juga begitu. Nah, kalau antum buat seperti itu, pakai 2 cara dengan cara yang berbeda, yaitu diagram pohon dan diagram tabel, maka Ustadz akan berikan nilai plus untuk antum. Ya, jadi tetap semangat ya. Kita insya Allah akan selalu ada latihan. Lebih kurang mohon maaf. Dan nanti soalnya dikumpul paling terakhir adalah setelah ya ba'da zuhur atau jam 1 siang. Lebih kurang mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tetap semangat. Dan antum juga tetap semangat dalam belajarnya walaupun kondisi tidak bisa tatap muka. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.